Oke, baik. Menyusun rencana pengeluaran ke depan dan membuat persiapannya untuk memenuhinya. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kalau gini view saya lebar bisa sampai ke belakang ya, lihat ibu-ibu. Meskipun kalau saya nggak pakai kacamata jarak 3 meter udah kabur gitu. Ya, faktor U umur ya. Tenang, kelihatan. Ibu angkat tangan, ada apa Bu? Kelihatan nih. Kelihatan Bu, hijabnya Tosca, ada yang pink ya. Saya menyesuaikan, Mama biasanya suka pink, saya juga pakai pink hari ini ya. Oke, nah caranya seperti apa? Lakukan pencatatan. Bu Siti kok kayak cah sekolah kok nyatet barang ya. Kapasitas ini kita itu terbatas ibu-ibu ya, dan ini settingnya sudah pakem. Penjenengan ngunjuk EPA, DHA itu susu yang macam-macam itu udah nggak connect lagi, udah call mentok gitu. Tapi yang digunakan udah banyak, belum lagi kalau ada virusnya kita gunakan untuk mikir apa seperti itu, jadi kapasitasnya berkurang. Kalau kapasitasnya berkurang maka kita perlu pendamping namanya catatan ya. Kalau ibu-ibu punya gadget yang smart itu bisa dioptimalkan banyak lah ya, istilahnya aplikasi untuk buat perencanaan keuangan, perencanaan kas itu banyak. Tapi kalau saya masih versi kuno, saya itu pasti punya buku ya, punya buku untuk nyatet pengeluaran. Dan itu saya tiru dari almarhum bapak saya. Saya ada momen di mana lulus kuliah, bapak saya itu kemudian memberikan saya buku. Iki catatane, yuk ngopo pikir saya. Ibu saja nggak nyatet gitu, malah yang nyatet bapak saya. Ya, jadi kemudian saya lihat di situ lahir Sabtu apa begitu diberi nama ini, Mulyake, bahkan ada catatan rantai pedot aja ditulis sama bapak saya ya, rantai sepeda saya itu pedot, saya ingat, kemudian saya minta tolong diganti itu. Jadi kemudian tahu, oh kenapa ya, mungkin karena banyak anaknya atau mungkin yang lain, tapi bapak saya juga ulet punya usaha dulu, menyewakan beca ya, menyewakan apa namanya toa itu loh, buat kalau di desa rame-rame ya, itu bapak saya punya persewaan itu ya. Jadi istilahnya nggak hanya guru tapi juga usaha, karena bapak saya nggak bisa tani gitu ya. Oke, baik. Dengan melakukan pencatatan segala pengeluaran baik besar maupun kecil, kita jadi ngerti berapa sebenarnya uang yang kita keluarkan. Pernah dengar istilah matematika langit? Pernah nggih? Wah, matematika langit biarkan bekerja. Saya percaya Allah itu nyamuk, lalat, cicak aja makhluknya bisa hidup. Yang namanya cicak itu kaki nggak punya, hanya melata seperti itu, tapi nyatanya urip. Nah, itu perumpamaan, dan saya meyakini bahwa Allah sungguh punya kuasa yang luar biasa. Tetapi sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran, maka kita harus mengoptimalkan. Caranya seperti apa? Jangan sampai kita salah membuat perencanaan. Kalau kita punya catatan, kita akan jadi ngerti berapa uang yang telah dikeluarkan. Lalu matematika langitnya di mana, Bu Siti? Matematika langit adalah kita meyakini kalau kita membuat perencanaan ini nanti ada berkah lain yang diturunkan. Anda memberi, suatu saat pasti akan menerima. Anda nandur, kita nandur, suatu saat mundur gitu. Kalau saya tuh nggak pernah nandur, Bu Siti kok mundur, itu doa-doa orang tua kita ya. Secara logika saya mengakui hal itu ada. Jadi matematika langit itu ada, tapi bicara soal kemudahan, itu privilege Allah. Tidak semua dikasih mungkin ya, dan kita boleh mengharapkan ya Allah Gusti paringi saya rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Tetapi yang barokah itu tadi harus kita hitung untuk apa saja, dan kita perlu melakukan pencatatan sehingga kita ngerti berapa yang seharusnya kita keluarkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengeluaran rutin baik bulanan maupun tahunan ya. Event tahunan itu banyak, kita boleh mengharapkan sok saya korbannya apa ya, aku urung iso korban, tapi kemudian kalau kita mau merencanakan tabung kurban bisa kita ya. Sekarang juga ada yang namanya arisan atau patungan, jadi kita bisa menyisihkan pendapatan kita, tapi enggak sak-sak
nggak langsung kurang sesuatu mana wayai butuh korban kok duduk terus gedandapan, nggak bisa ya. Jadi harus direncanakan sehingga kita perlu mengidentifikasi pengeluaran rutin kita ya bulanan ya tahunan. Nah setelahnya dari catatan pengeluaran itu kita bisa mengkoreksi. Nah kalau bisa mengkoreksi berarti ada kemungkinan ada pos yang ditekan, ada pos yang dieliminasi atau dicoret. Iki urung iso. Iki iso tapi mundur wektune seperti itu. Dan kita harus terbuka pada diri sendiri. Kenapa harus terbuka kepada diri sendiri? Nanti ada gambarnya kompromi suami dan istri ya. Jadi terbuka pada diri sendiri itu kadang kita ngeyem-ngeyem awake dhewe. Ngono tanggal semono iki aku itu arisan. Dadi iki iso tak nggo dhisik. Pernah seperti itu? Anggane mengko dijupuk saiki. Nah, itu bahaya ya. Oke, boleh dilakukan untuk kondisi pepet, tapi kalau tidak pepet, tolong tidak melakukan ya. Berikutnya menyusun anggaran, budgeting bahasa teorinya budget itu anggaran. Jadi anggaran itu bicara berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Kalau penerimaannya udah fix, saya punya gaji dari satu sumber ini, suami saya gajinya ini sekian, kemudian saya punya usaha kurang lebih tadi yang punya usaha itu bisa membuat perkiraan kira-kira entoke piro, itu kemudian menjadi pos penerimaan pasti sudah fix. Maka yang perlu dipikirkan adalah rencana pengeluarannya. Ini yang bisa dikontrol. Kalau pendapatan, apalagi yang berpenghasilan tetap, nyun sewu, itu tidak bisa dikontrol. Mesti untuk gaji. Ya, tapi kalau yang pengeluaran kita bisa kontrol dan harus kita lakukan. Pola pengeluaran rutin, buatlah budget di awal bulan. Yang rutin itu, gajian biasanya tanggal 1. Maka perencanaan untuk 1 bulan ke depan dengan mengandalkan gaji tersebut, ibu-ibu harus buat di awal bulan. Ya, jadi kita harus mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, need or wants. Bahasa kerennya seperti itu. Kebutuhan atau keinginan. Ketok iki butuh. Jangan-jangan ingin saja. Oke, sekarang kita tes deh ya. Ini kebutuhan atau keinginan. Ibu-ibu, seminggu itu ada berapa hari? 7. Penjenengan kagungan hijab? Nah, berapa? Lebih dari 7? Lebih dari 14? Lebih dari 21? Alah, saya punya slot menarik, pernah ngajarin namanya manajemen almari gitu. Manajemen almari, sebelum kita dihisap, kita hisap dulu punya kita. Kan seperti itu. Coba nanti kalau kondur pas lo menunggu ngabuburit, orang usah dolan-dolan dalan ya, penjenengan buka almari ya. Nanti dicek hijabnya. Kalau seminggu ada 7 hari, paling banyak penjenengan butuh itu 21. Paling banyak. Bu Siti kalau punya 14 wis cukup sedino ganti hijab yang pindho. Apa sare arep hijaban? Enggak kan? Nah, monggo itu nanti dicek aja dulu. Atau ada yang suka koleksi Tupperware? Dulu, sudah insaf ya, pernah. Jangan sampai insaf kemudian pindah lain hati loh ya. Wis tak sido larang aku pindah. Ono sing padha mbok Tupperware tapi murah. Ayo. Nah itu berarti belum insaf Bu. Ya, jadi coba dilihat itu gunanya untuk pajangan, penjenengan mundur atau untuk apa? Nah ini manajemen kulkas. Nanti dilihat manajemen lemari, manajemen kulkas itu penting, bagian dari perencanaan. Sehingga kalau mundur pas arisan ditawani itu iso gedek, boten sampun ada. Murah Bu, ini dipotong nek arisan murah. Sing dodol mesti ngomong ngono. Nek ora ono dimbui bantu nggih. Terus kita ternyuh. Iya, katanya bantu siapa gitu ya. Enggak apa-apa, bantu dia. Oke, mulailah menabung secara teratur. Bukan masalah besarnya, bukan masalah nilainya, tapi menabung itu kalau sudah jadi habit, sudah jadi perilaku, panjenengan akan
kulino untuk nabung. Nah, diporsikan di depan nggih, berapapun jumlahnya. Porsinya di depan, ya mau dimasukin celengan boleh, dimasukin di bak boleh, ditinggalkan saldo di banknya juga bisa. Yang penting itu adalah saving atau tabungan. Ya, ini perlu konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus istiqomah dari Pak Kiai. Ya, harus istiqomah. Wong ki nabung gawe lupa ya aja diutak-utak. Ya, seperti itu udah taruh aja di situ. Selesai, ya. Oke, baik. Anggarkan tabungan sejak awal penyusunan budgeting. Jangan mengandalkan sisa di akhir bulan. Nah, sedikit keluar dari konsep tabungan ini, ibu semuanya. Sekarang fasilitas layanan jasa perbankan sangat bervariasi. Yang intinya pasti dia mempersuasi atau membujuki supaya panjenengan tertarik. Salah satunya adalah program untuk memiliki emas batangan. Ya, Antam ya. Itu BSI punya, Pegadaian juga punya. Prinsipnya mereka kan menawarkan panjenengan memilikinya nanti saiki nyicil. Mereka sebutnya adalah nabung emas. Nah, di situ pasti akan berbeda ketika panjenengan menabung dengan cara konvensional. Nah, kalau panjenengan istilahnya tertarik, pelajari dulu ya. Akadnya kan jelas kalau Bank Syariah Indonesia itu, dan kita boleh ya melakukan seperti itu. Tapi kalau itu kemudian jadi pemaksaan, meskipun kita kadang berkira aku maksa nabung gitu, kalau belum saatnya saya mengincar emas 10 gram itu, atau mungkin dari terkecil 3 gram ada, bahkan sekarang 0,0025 aja ada, itu panjenengan skip dulu deh gitu. Gue celengan Bu Siti, iya, tetapi Anda harus mengukur kemampuan celengan itu tadi. Oh, saya belum sampai 10, saya beraninya baru di 3 gram. Ambil yang cocok dengan panjenengan. Jangan kemudian bergegas meskipun casingnya adalah ini nabung gitu. Dan ini luar biasa ya kejutannya ya, karena perbankan itu juga harus menghimpun dana dari pihak ketiga. Buatlah perencanaan masa depan. Oke, kita tidak tahu di masa yang akan datang akan terjadi seperti apa. Nyun sewu, kita yang berpasang-pasangan juga tidak tahu kapan akan terus disanding. Bukan berarti kemudian orang Jawa bilang ngaluk, udah mau popos dibayangkan mengkonek orang mau piye. Bukan. Tetapi suatu rumah tangga ibaratnya ini adalah sebuah perusahaan punya komitmen untuk sejahtera bersama, menua sehidup sesurga nanti. Maka perlu dibuat perencanaan. Nah, perencanaannya apa yang terkait dengan keuangan? Ya, telat enggak. Saya akan katakan, panjenengan bisa nanti duduk bersama dengan Bapak. Mungkin Pak, tadi aku bersinau untuk koyong ini, yuk dihitung yuk apa dhewe seperti itu. Ini harus perlu komitmen ya Bapak dan Ibu ya. Dan saya mengakui kadangkala ibu-ibu itu punya uang perempuan. Gini mboten? Bapak-bapak, Pak, penjenengan cuma satu, jangan protes ya. Bahaya, protes dikeroyok sampai dengan jadi penjenengan cukup mengatakan ya atau tidak aja. Ya. Bapak pernah dengan istilah uang laki-laki? Ini kayak sempel ya. Tenang Pak, saya percaya itu ada. Ya, ada nggih? Tapi kemudian kita jangan mudah negatif thinking. Wong sama suaminya sendiri kok negatif thinking. Lah kok dipikir positif karo wong liya gero-gero. Ya. Jadi kita harus positif thinking. Perlunya keterbukaan komunikasi keuangan di rumah tangga. Ya, saya tidak seorang yang ahli dalam hal ini. Ya, dalam sebuah perjalanan itu pasti ada gonjal-gonjalnya pernah. Tetapi kalau kita memiliki perencanaan keuangan di masa depan, kita bisa komunikasi dengan baik. Ya, bagi keluarga muda, mau anaknya di sekolahnya nanti tekan S berapa ya? Fakultasnya apa ya? Kan seperti itu. Bisa TK kok harus bahas toh dek, lo penting. Meskipun TK, kita tahu bahwa biaya pendidikan itu terus meningkat. Ya, kita juga harus paham. Besok ketika anak saya kuliah itu mlebune carane piye ya? Kalau UM kita pakai pijakan sekarang, UM itu penjenengan harus cash, punya uang. Kalau nggak punya uang untuk UM, ya jadi UM. Jadi itu harus direncanakan. Nanti ada pilihan untuk asuransi, pilihan untuk sekedar nabung secara konvensional, tapi prinsipnya harus direncanakan. Kapan yang kita iso munggah kaji purayo? Nah, kapan kita hitung dengan kesehatan kita, dengan kemampuan kita. Piye nek didunke munggah kaji ngenteni saiki 18 tahun, ya. Kita sudah tunda 2 kali ya, insya Allah tahun ini berangkat seperti itu.
kita sudah tunda 2 kali, berarti kan makin panjang nih penantiannya. Wes umroh baik, umroh banyak sekarang yang menawarkan ya budal saya kok dibiayai, banyak seperti itu. Tapi ketika penjenengan berangkat itu masih ada beban, ya saya tidak akan menyarankan gitu. Jadi lebih baik kalau ada perencanaan di masa depan. Nah, jika ada kebutuhan khusus 1-2 tahun mendatang, monggo dibuat budgetnya, disusun perencanaannya. Ya, seperti wes saya yang mantu ya, yang sosial saya itu sudah ancang-ancang ini mantu kepengen seperti itu ya, maka kemudian kita juga harus prepare. Tidak bisa kemudian besok dilamar besok langsung begitu, enggak ya. Saya tidak tipe yang cash itu mengendap dalam jumlah besar ya. Jadi untuk ya karena jumlahnya terbatas di badan ibu, jadi ya liquid pokoknya mau metu gitu ya, aman ya. Sisihkan setiap bulan agar ketika waktunya tiba jumlahnya sudah mencukupi. Nah, penjenengan bisa lihat sebetulnya perencanaan keuangan itu gampang, tidak sulit, cuma membutuhkan penjenengan saya mau nggak membuat rencana itu ngene terus apa orang ngene terus ya. Bu, saya sudah sejahtera Bu, berarti nggak perlu perencanaan ya, tetap perlu karena orang itu punya nafsu ya Bu ya, nafsu wes duwe siji ono kuwi tanggone ganti lho Pak, ganti ra kene. Nah, ada yang begitu ya. Ki anak telu lho Pak, kok iso ditinggali siji-siji ora? Mikir golek omah, golek tanah. Seperti itu kan? Ada, orang itu pasti seperti itu. Ya, tapi kita harus punya rem. Wes umur piro dan sebagainya gitu. Nah, penjenengan punya rem masing-masing, silakan dipergunakan remnya ya. Oke, karena setiap keluarga itu punya culture ya, punya arahan, lainnya juga nggak sama ya, sokonnya juga beda-beda. Tapi kalau kita pegang bahwa dengan penerimaan dan pendapatan yang ada kita bisa ngatur supaya nanti terencana dan hasilnya baik, mari kita lakukan. Alhamdulillah kalau sudah ada yang saya sudah favorit Bu Siti, wes cukup sembarangnya digedhe sedekahi, kan seperti itu ya. Banyak yang membutuhkan selain kita ya. Ini 7 prinsip rencana keuangan keluarga yang mudah dan sederhana. Gampang pakai banget. Prinsipnya apa? Oke, kita lihat. Nah, prinsip yang pertama, belanja harus lebih kecil dari pendapatan. Pas nopo mboten ya iki? Pas. Aduh, aku krosok gitu. Kalau saya itu pengajian juga gitu, misalnya Pak Kiainya itu kemudian cerita apa gitu atau ngambil ayat apa gitu, wah aku kena gitu. Nah, gitu. Kemarin Pak Anwar Zaid itu beliau kan di yang sana saya ikut, wah gitu. Wah itu sindir loh, tapi rapopo wis meneng wae. Nah, saya mau cek kiai rapopo, memang betul. Ki ibu kabeh iki mesti. Betul. Ya, betul nih. Tadi termasuk yang kaitannya dengan hisab itu tadi ya, tapi saya sudah melakukan manajemen kulkas sama manajemen almari sudah, alhamdulillah ya. Jadi terbatas bermasalah. Pokoknya kalau kemudian ada masuk baru harus dikeluarkan. Jadi jumlahnya tetap. Ya. Jadi kalau kita beli lagi, Bu masak selama saya nggak beli cuma beli jijak itu Pak atau 14 tok, enggak. Penjenengan boleh beli lagi kan. Tetapi begitu datang yang baru, yang ini harus dimikirkan. Ini dikemanakan gitu. Dan saya berprinsip pasti ada yang membutuhkan ya, sepanjang kita rawat baik ya, kita bisa mungkin sumbangkan seperti itu ya, atau banyak saudara-saudara kita yang mau ya. Oke, belanja harus lebih kecil dari pendapatan. Ini harga mati ya Bu? Nggih. Apa dilanggar nggih? Nggih. Nek dilanggar piye ceritane? Dawa. Panjang ceritanya. Tadi yang di awal. Apa kalau dilanggar? Pinter, tepuk tangan semuanya deh. Kalau dilanggar nanti jadinya kita besar pasak daripada tiang ya. Ditambah lagi kemudian kita merasa perempuan itu makhluk terkuat di dunia ini. Maaf sekali lagi ya Pak, maaf deh. Kita bawa 2 gunung saja aman kok. Penjenengan cuma 2 saja apanya itu penjenengan sudah nggak berani berulang. Penjenengan kita berapa kali Pak? Ibu-ibu melahirkan
dari sekali. Ya. Melahirkan normal, sesar itu dirobek perutnya 7 lapis ya, kalau sesar itu juga berani ya. Berarti perempuan itu kuat dan kedel. Oke, semangat ya. Kan berarti kemudian semena-mena ya. Jadi karena perempuan itu terkuat seperti itu, kadang-kadang kita menjustifikasi diri kita sendiri. Wes ora apa-apa, so tak tutup, saya sing arep untuk arisan. Arisan itu medut. Gampang. Ya, gampang seperti itu. Oh, sakmene ae. Ya, iya besti gitu. Zaman sekarang kan gitu, gimana besti? Besti. Nah, jempolnya kemumet ya. Ingat, sedikit-sedikit menjadi bukit itu tidak cuma untuk tabungan, tapi untuk utang juga gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Pokoknya cek apakah belanja saya terutama yang rutin itu melampaui pendapatan saya atau enggak. Karena kata kuncinya, kalau kita ikut orang Cina, hanya 1/3 dari pendapatan yang harus kita konsumsi. 2/3 kemana Bu Siti? 1/3 mana yang nabung, 1/3 liane bingo sosial, boleh boleh iuran iki dan sebagainya. Ya, oke. Perhatikan ini, nanti dicek, dirasa-rasa ke bener ora cah itu ge, dirasakan sendiri ya. Oke. Nah, jangan pernah berbelanja melebihi pendapatan. Anda akan jauh bahagia, kita akan jauh lebih bahagia daripada selalu membeli barang. Ya, tuku, ya gitu. Nah, kalau yang dibeli itu lebih pada keinginan, bukan kebutuhan, penjenengan harus hati-hati. Ya, kalau rem kita tidak pakem, remnya siapa yang kita pinjam? Remnya bapak ya. Jadi ya bilang ke suami, Pak, aku ini karo kon blonjo karo Sophie iki aku gak seneng to, Pak. Tapi aku ngerti mesti ya nek blonjo terus ora entuk. Kok nek aku sering blonjo elengke ya, Pak, kan gitu. Ya, nanti diingetin wis blonjo pira wae Bu, wis tuku jabatannya loro, wis kakean kan seperti itu, ya. Yang kedua dari kita. Oke. Nyun sewu, ya. Ini bukan event pengakuan dosa, tapi saya akan bertanya. Jawabannya di hati masing-masing. Ada yang tidak pakai hutang? Ada. Saya angkat tangan. Saya salut pada panjenengan yang tidak memiliki hutang. Ya. Karena saya termasuk praktisi perbankan dalam hal hutang. Ya, saya rumah itu hutang. Pada saat itu saya ingat ibu saya. Ibu tuku kasih sapa ora gak ono duit to. Saya bilang gitu. Gak ono duit. Onoke dienggo DP. Lah terus ambil sasi piro? Sakmene gitu. Abot menurut pemduk. Ya begitu ya, tapi ya akhirnya saya platform yang berbeda, udah bismillah. Pokoknya saya sudahnya tidak memberati orang tua begitu aja ya. Jadi rumah saya KPR, ibu-ibu semuanya. KPR, saya akad kredit 15 tahun gitu. 15 tahun, tapi belum sampai 15 tahun ke-7. Kalau tidak salah itu saya bisa melunasi gitu. Jadi sudah selesai sebelum waktunya tiba, karena yang mengorbankan ada pendapatan yang lain-lain itu. Oh, ada THR, itu kita nggak gunakan untuk konsumsi, kita fokuskan untuk menutup omah saja. Jadi pernah juga seperti itu ya. Jadi kalau bisa menghindari utang akan lebih baik. Tapi kalau kepepet harus berutang, harus utang yang produktif, bukan utang konsumtif. Ya. Bedanya apa? Kalau utang produktif itu untuk memiliki aset atau untuk memiliki kekayaan. Jadi kalau saya ngomong neraca, penjenengan perso timbangan nggih. Timbangan itu kanan kiri kan imbang nggih. Nah, jadi neraca itu kanan kiri imbang. Yang sebelah kiri itu kekayaan. Sebelah kanan sumbernya. Sumbernya kekayaan itu nopo? Cuma kalih utang kali modal gitu. Jadi uang sugih, asetnya, aktifannya, kekayaannya banyak, sumbernya cuma 2. Berapa modalnya dan berapa utangnya? Ada sumber yang lain di sini tidak ada. Ini pakem. Kekayaan bentuknya 2. Kekayaan lancar, oh itu tabungan ya. Kemudian punya deposito gitu. Dan kekayaan tetap. Kekayaan tetap itu nopo? Panjenengan punya tanah, panjenengan punya gedung,
kayak gini, ini usaha gedung, itu kekayaan tetap, fix aset, umurnya udah setahun gitu. Jadi kalau kekayaan itu sumbernya cuma dua, hutang dan modal. Bu, berarti saya bisa genjot utang supaya bisa meningkatkan kekayaan. Secara teori bisa. Bisa. Dengan apa? Misalnya saya pinjam untuk produktif, saya putar untuk usaha. Ya. Bu, kalau untuk konsumsi masih bisa, poin tertentu untuk memiliki aset. Jadi untuk rumah tadi saya biayai dengan hutang. Ketika hutang saya nambah, kekayaan saya nambah kan? Gitu. Nah, jangan sampai panjenengan berada pada posisi hutang konsumtif. Utangmu akeh, aku kok ora duwe apa-apa. Ora cementel basa Jawa. Lah aku duwe likuran duwe, minggon duwe. Tapi kok ora ketok ya. Gitu. Iya kan? Tapi kok enggak kelihatan kemana ini gitu. Panjenengan meletakkannya keliru ibu-ibu. Utang itu harus utang produksi, bukan utang konsumsi. Kalau utang konsumsi mlebune ning nggone kas, ning weteng itu, nggih. Oke, ini kalau sudah pernah di level itu jangan diulangi lagi, ya. Kudu diketok wis ora maneh gitu. Ini tadi bang. Nanti caranya seperti apa? Kalau nggak utang gimana? Kalau nggak utang turunkan. Nah, mungkinkah hidup tanpa berhutang? Sangat mungkin. Jika tidak melanggar prinsip pertama. Apa prinsip pertama tadi? Pendapatan belanja tidak boleh lebih dari pendapatan. Nah, berarti nek nomor 1 panjenengan lakoni, nomor loro ora bisa dilakukan, bisa hidup tanpa hutang. Kepepetnya kalau ada pilihan hutang untuk produktif. Produktif itu berarti untuk memiliki aset. Bu Siti, saya kredit PCE. PCE ya, motor Honda yang baru itu loh. Iya. Konsumsi itu. Nah itu. Lah kok kredit kagem napa to Bu? Nggih keternya anak sekolah. Kadose pun gadah niku. Halah tapi niki kuno. Nek di starter diserah niku gobyo sriyen. Lah nek kangge niki pripun Bu? Seandainya niki dengan si PCE, wah nggih mantep to Bu. Wah niki nggih kreteng ngoten niku josok. Nah berarti apa? Ini keinginan, bukan kebutuhan. Cuma membuat standar level kehidupan itu tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa dan sulit. Tapi kita bisa belajar. Makanya hidup itu untuk belajar terus supaya makin baik. Endingnya makin baik. Ya, kita nggak inginkan endingnya justru kemudian malah tanda tanya. Ya, jadi mari kita belajar. Ya. Sangat mungkin untuk hidup terbebas dari hutang sepanjang prinsip pertama tidak dilanggar. Oke, kalau toh nanti akan melanggar, konsekuensinya penjenengan gunakan hutang tadi adalah untuk hutang produktif. Ya, hutang produktif itu untuk meningkatkan aset yang sifatnya tetap, yang sifatnya adalah bisa berdaya guna di masa yang akan datang. Oke. Nah, maka prinsip yang ketiga, hiduplah sederhana. Nah, sederhana ini relatif, saya akan mengatakan. Kok relatif gimana nyuwun sewu? Ibu-ibu niku suka dengan tas ya? Senang, padahal mati tenteng ya. Ada yang tasnya lebih dari 3? Ada. Kondangan tasnya ya beda. Nggih? Nggih. Klambine biru, tasnya mosok hijau atau Bu Siti mundut tas yang warnanya ada birunya. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, saya bukan tipe yang seperti itu. Ya. Saya kadang suka ya ingin gitu. Kancaku kaya ya apik ya, nek kondangan kok setelannya apik gitu. Saya tas itu punya 2 kok. Terus terang. Ya, 2 aja cukup. Satu yang untuk saya ngajar gerak-geruk seperti itu, sijine mana yang guna ngomong. Udah 2. Tapi kalau itu mau ganti ya itu saya kasihkan ke orang. Jadi saya ganti gitu. Saya nggak tipe yang mau koleksi tas karena saya tidak suka tas. Terus yang dikoleksi Bu Siti apa? Saya mengoleksi yang lain. Saya koleksi tanduran saja, alias saya senang tandur kembang gitu ya, bukan yang lain. Kalau tas, sepatu, dan itu lifestyle ya Ibu. Jadi gaya hidup orang-orang itu berbeda. Kita tidak bisa ngejudge kaitannya dengan tas tadi. Ya Allah, tasnya gue
nyun sewu. Kadang-kala kita itu sulit punya kontrol, ya. Orang jomblo dibatin, lah kasihannya, gitu, ya. Ya itu